Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sudah lama kita tidak berjumpa di YouTube ya. Mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih sekarang kita berada di berada di penghujung ya bulan Ramadan. Banyak sekali teman-teman yang masih berjiwa muda ya, masih bersemangat muda, masih bertenaga kuda ya, tidak memanfaatkan ketika datangnya Ashrul Awakhir fi Ramadan, ketika datangnya 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Padahal baginda SAW telah mewanti-wanti, telah mencontohkan. Dalam satu hadis beliau menyebutkan, idza dakhala Ashrul Awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailatahu wa aiqadha ahlahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda SAW ketika beliau memasuki 10 malam terakhir itu mengencangkan sarungnya, dalam artian lebih bersemangat lagi di menghidupkan malam ini dengan ibadah. Wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Ya, kita tadi bertemu ya dengan salah seorang masyayikh. Alhamdulillah kita sekarang berada di Mahatafid Icakan ya, di Ciamis, dan satu kehormatan, satu kebanggaan ya bagi kota Ciamis, bagi Mahad, kedatangan seorang pengajar dari Yaman, dua syekh ya. Beliau masih muda, masih belia, umurnya kisaran 20 tahun, dan dia menjelaskan ketika masuk 10 malam terakhir di kehidupannya di Yaman itu tidak ada yang namanya tidur malam. Tidur mereka itu setelah syuruk, menjelang waktu qailullah, sebelum masuknya waktu zuhur. Maka ini sebagaimana selaras dengan sabda dari baginda sallallahu alaihi wasallam, wa ahya lailatahu. Kemudian wa aiqadha ahlahu. Tidak cukup melaksanakan ibadah sendiri, tapi mengajak keluarganya untuk masuk bareng ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seorang suami, seorang ayah, seorang orang tua yang tidak mau masuk surga sendiri, melainkan dia pun pasti ingin mengajak keluarganya untuk sama-sama memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sangat disayangkan 1000 sayang. Mayoritas teman-teman yang kita saksikan ketika masuk hari-hari terakhir bulan Ramadan, makanya dikatakan bulan yang penuh barokah. Barokahnya apa? Pedagang banyak yang beli. Semuanya Masya Allah ya, tempat parkir banyak, berpoya-poya, belanja yang tidak dibutuhkan pun dibeli, makanan yang tidak diinginkan dibeli, sehingga yang di rumah itu tidak ada yang ingin dimakan tetapi dibeli. Maka ini perlu diperhatikan ya. Sayang waktu dimanfaatkan. Saran bagi SAW untuk menghidupkan malamnya, siangnya istirahat, tetapi kita kebalik, malamnya tidur, siangnya shopping ya. Kemudian ada satu fenomena ya sekarang yang memang sering ya terjadi berkaitan dengan perihal penukaran uang ya. Kasus ini memang dibahas oleh para ulama yang berkaitan dengan penukaran uang itu apa hukumnya. Boleh ya, hukumnya boleh ya, dengan catatan tidak ada pengurangan ya, tidak ada pengurangan uang ya, seperti uang 100.000 ditukar dengan 10.000, tapi dengan 10 ribuan itu totalnya menjadi 95.000 atau menjadi 90.000, atau ketika ditukar dengan pecahan 20.000 total uangnya menjadi 80.000. Lebih kecil lagi ditukar dengan 2.000 total uangnya menjadi 92.000. Ini tidak boleh. Dan ini masuk kepada kategori
riba. Ya, kata baginda SAW dikatakan tukar menukar barang yang sama, syaratnya itu takarannya harus sama dan tunai. Ya, ini salah satu hadisnya cukup panjang ya, tidak bisa kami sebutkan. Ini fenomena yang banyak terjadi ya. Mereka berhujjah, mereka beralasan uang tersebut untuk apa? Ini untuk administrasi katanya. Untuk administrasi dia mengantri menukar uang. Ingat ya. Baginda SAW menyebutkan dalam hadis berkaitan dengan ancaman riba ya. Ancaman riba, dosa paling kecil untuk riba seakan-akan menzinahi orang tuanya. Apalagi dosa yang paling besar itu mengiklankan perang, mengumumkan perang kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tentu ya, hidup kita di dunia ini butuh pertolongan Allah. Apalagi kalau kita berani mengiklankan perang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebuah sesuatu yang sangat disayangkan ya. Maka ini perlu diperhatikan ya, berkaitan dengan fenomena di akhir-akhir 10 malam terakhir atau di hari-hari penghujung bulan Ramadan ya. Padahal ini perlu kita persiapkan, kita manfaatkan ya. Para ulama menyayangkan ya, masuk malam terakhir itu sangat mereka persiapkan sejak jauh-jauh hari ya. Mereka persiapkan untuk memasuki bulan Ramadan, untuk memasuki 10 hari terakhir. Bahkan Imam Qatadah meriwayatkan ya, ketika di hari biasa di bulan Ramadan dia khatam Quran 3 hari sekali. Ketika masuk 10 hari terakhir itu setiap hari khatam Al-Quran. Masya Allah ya. Kalau kita, makanya ada ungkapan para ulama menyebutkan aina nahnu min akhlaqis salaf, aina nahnu min manhajis salaf, katanya. Di mana kita ini dari akhlaknya para pendahulu, katanya, yang sangat jauh. 3 hari hafal Quran 1 kali. Kita, Masya Allah, ini menjadi renungan kita semua. Ya, baik ya. Mungkin ini ya sedikit yang mudah-mudahan ini menjadi renungan buat anak pribadi dan buat kaum muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Alhamdulillah tayyibin. Gimana? Aman? Aman. Ada apa nih? Di mana nih? Baru kelihatan malam ini. Malam terakhir di Ramadan nih. Aduh, qadarullah ya. Memang ya harusnya sih disibukkan gitu. Ya, itikaf itu 10 hari terakhir full ya 10 hari. Tapi memang jika di sana ada sesuatu yang urgent ya, sebagaimana yang dirasakan oleh Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili ya, ketika dikisahkan oleh muridnya Ustaz Abdul Zen ya. Beliau menceritakan ketika dia beriktikaf dengan Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, itu Syekh tidak ditemukan siang hari ada di masjid. Lantas muridnya termasuk Ustaz Abdul Zen itu bertanya-tanya, Syekh ini kemana? Kenapa gak beriktikaf siangnya? Akhirnya saking penasarannya dia menyamperi saya itu, Syekh kenapa gak beriktikaf pada ini momen terindah? Kemudian kata Syekhnya, beliau menyebutkan logika saja. Hukum itikaf itu tidak ada yang wajib, cuma sunnah yang dianjurkan, sunnah yang muakkadah. Maka di sana kita perlu tahu, saya punya keluarga, saya punya tuntutan, saya punya tanggung jawab, dan itu sifatnya wajib bagi saya. Maka saya siangnya mencari ma'isyah buat keluarga saya, dan malamnya saya beriktikaf untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu. Salah satu hujah yang Ana berikan ya, Ana tidak bisa menghadiri itikaf full. Mungkin itu salah satu alasannya. Bisa dikatakan kaling ya, coupling. Kalau tadi Jawa sampaikan tuh coupling. Coupling, itikaf keliling. Aduh, itikaf keliling. Malam ganjil di sini, malam genap di sini gitu ya. Tapi tidak mengapa, karena memang itu yang penting disibukkan dengan beribadah kepada Allah gitu, dimanapun. Ini malah malu binian. Betul. Iya. Oh, ini kan tanggal 28 ya, 29. Ini ganjil. Bentar lagi nih. Kapan nih Ibu Fitri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih? Waktu. Aduh, astagfirullah. Kita lagi itikaf ya? Masya Allah. Ayo, astagfirullah. Apa?